Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Dewi Fitrianti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hadirnya saya di dalam video ini akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya selama 3 bulan di PT Daibek. Adapun judul yang saya angkat yaitu implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning terhadap kinerja karyawan pada PT Daibek. Lalu di sini ada latar belakang. PT Daibek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi dies, mold, spray, stamping, and welding. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu dies? Dies merupakan suatu cetakan yang terbuat dari logam. Biasanya material yang disediakannya pun sangat keras agar dapat memberikan kualitas yang baik dan dapat diterima dengan baik oleh para pelanggannya. Dies ini biasanya untuk membuat spare part mobil seperti plat. Dan apa itu mesin stamping? Mesin stamping ini merupakan suatu mesin yang digerakkannya pun oleh dies. Dan bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu, jadi setiap customer dapat merequest bagaimana desain yang mereka inginkan. Lalu nanti kita buatkan dari mesin press ini sesuai dengan keinginan customer. Lalu baru-baru ini perusahaan Daibek baru menerapkan sistem ERP. Tadinya perusahaan ini menggunakan sistem Accurate. Namun dengan seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, perusahaan ini mengupdate sistem menjadi sistem ERP. Di mana ERP ini dapat mempermudah kinerja karyawan dalam melakukan suatu bisnis, dan data yang disajikannya pun sangat relevan dan data yang di-input pun secara real time. Jadi sangat dapat mengefisiensi waktu. Lalu di sini ada gambaran umum perusahaan. Di sini ada profil dari PT Daibek dan ini merupakan logo dari PT Daibek. PT Daibek ini berdiri sejak 2004 di Indonesia dan memiliki kurang lebih 300 karyawan. Lalu ini ada foto dari perusahaannya yang beralamat di Jalan Sokaplot F17 nomor 10 Delta Silikon 3, kawasan Lipo Cikarang, Cicahu, Kabupaten Bekasi. Jenis perusahaan ini yaitu manufaktur dan memproduksi die stamping, maker, spray, and welding. Dulu perusahaan ini pada tahun 2004 hanya memproduksi dies, namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini dapat mengelola perusahaannya dengan baik dari segi dan berbagai manajemennya, sehingga dapat membangun plan keduanya yang berada di Jalan Beringin, tidak jauh dari plan kesatunya. Ini saya masih akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT Daibek. Sejarah singkat perusahaan ini pada tahun 1995 mulai didirikan di Korea, dan pada tahun 1997 menyiapkan untuk membuka line tool dies di Korea, dan tahun 2004 baru didirikan di Indonesia, dan pada tahun 2006 menyiapkan untuk membuka line tool dies maker, dan tahun 2009 mendapatkan sertifikat ISO 9001. Lalu tahun 2019 perusahaan ini mulai bekerja sama dengan LG untuk membuat suatu spare part, dan pada tahun 2014 mendapatkan sertifikat lagi yaitu ISO 1401 dan 901. Dan pada tahun 2014 finish setup for welding line and EDP line, design, mold, press, welding, spray, EDP, dan assembly. Di sini sudah ada struktur organisasi Departemen Dies tahun 2021, di mana ada factory manajernya yaitu Kim Yong Jae dan senior manajernya Dwi Cahyono. Lalu di Departemen Dies ini ada laser, tooling, maker,
desain, dan R&D, di mana dari setiap bagian-bagian ini memiliki stafnya masing-masing. Ada tooling ini dengan penanggung jawab manajer Dede Komarudin, dan adapun staf adminnya Ana Rohmani dan dibantu oleh saya mahasiswa magang Milenia Dewi Fitrianti. Lalu ada bagian tooling itu ada forming, surface, bubut, milling, radial, CNC, dan wirecut. Lalu seterusnya pun ada bagian-bagiannya. Lalu di sini ada tinjauan pustaka, di mana ada grand theory. Menurut Melayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun rank teori, menurut Trianto 2008, manajemen keuangan merupakan seluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha menggunakan dana tersebut dengan seefisien mungkin. Dan di sini ada middle theory. Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis utamanya, ya menurut James A. Lalu di sini saya akan menjelaskan tujuan dan metode. Tujuan dari diadakannya kerja praktek yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem IRP ini berjalan dan mengetahui apakah keuntungan dan kerugian dari pemakaian sistem IRP ini. Lalu apa itu keuntungannya? Keuntungannya dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan produktivitas karyawan, sehingga karyawan dapat menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan efisien dan waktu yang digunakannya pun tidak lama, dan sehingga waktu yang tersisa pun bisa dipakai menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lalu kerugiannya yaitu karyawan sulit beradaptasi karena mereka sebelumnya menggunakan sistem akurat, sudah nyaman, dan ketika melakukan pengupdatean sistem, perpindahan sistem, mereka masih bingung karena data yang disajikannya pun rancu. Namun dengan adanya suatu pelatihan atau sosialisasi secara terus-menerus pada karyawan, sehingga karyawan dapat menerapkan sistem ERP ini dengan baik, dan perlu dilakukan sosialisasi terhadap suatu teknologi yang semakin canggih ini. Lalu untuk mengetahui dampak kinerja karyawan setelah penerapan ERP, ya yang sebelumnya mereka menggunakan sistem akurat, sekarang mereka menggunakan sistem ERP, dan tadinya kinerjanya menurun karena mereka belum paham apa dan penggunaan sistem ERP ini. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sudah terbiasa menggunakan sistem ERP dan dapat menjalankannya dengan baik, sehingga mampu menghasilkan suatu kinerja yang baik dan proses bisnisnya berjalan dengan lancar. Dan ingin mengetahui seberapa pentingnya pengupdatean sistem. Ya, seiring berjalannya waktu kita sudah memasuki industri 4.0 di mana semua bergerak pada teknologi. Jadi kita harus selalu mengetahui perkembangan dari teknologi supaya agar tidak tertinggal, apalagi untuk perusahaan. Jadi di sini saya menggunakan metode deskriptif, di mana metode deskriptif ini yaitu metode yang menggunakan wawancara dan kerja praktek yang dilakukan dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April 2021. Kurang lebih 3 bulan saya melakukan kerja praktek dan dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu ada laporan dan artikel. Lalu serta dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Jadi saya di sini ada nanti foto-foto kegiatan dan video-video selama kerja praktek. Dan lalu saya di sini juga mewawancarai karyawan-karyawan yang mengimplementasikan sistem ERP. Lalu di sini ada pelaksanaan kerja praktek.
Dan tugas-tugas yang saya lakukan selama 3 bulan ini ya dengan pengimplementasian sistem ERP, yaitu dengan receiving item. Biasanya yang saya lakukan receiving item itu ketika setelah menerima barang, dan saya harus menginput ke dalam sistem tersebut. Lalu membuat receiving invoice. Biasanya receiving invoice ini dilakukan setiap hari Kamis. Jadi nanti terdapat faktur pajak, invoice-nya, surat jalan. Nanti kita input ke dalam sistem tersebut dan hasilnya pun harus balance. Lalu membuat purchase order, menerima barang dari supplier. Nah, membuat purchase order ini harus disetujui dahulu oleh pihak manajernya. Lalu kita buatkan purchase ordernya di sistem ERP ini dan mengambil barang di warehouse. Biasanya ketika karyawan-karyawan pada bagian-bagiannya, pada bagian produksi ini menginginkan spare part, maka nanti akan diambilkan. Lalu diinput di pengeluaran spare part. Dan pada akhir bulan selalu rutin dilakukan stock of name untuk mengetahui barang apa saja yang sudah habis dan barang apa saja yang masih ada. Lalu datanya pun akan diinput di pengeluaran spare part tersebut. Jadi hasil yang ada di warehouse yang sudah di stock of name dengan data Excel itu harus sesuai dengan aktualnya. Lalu input absen setiap pagi, rekap uang makan setiap pagi, dan input overtime, dan input laporan kerja harian karyawan. Jadi laporan kerja harian karyawan ini dilakukan setiap hari. Jadi dalam proses ini harus datang ke bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan suatu data yang sudah diisi oleh karyawan tersebut, agar dapat mengetahui bagaimana kinerja mereka setiap harinya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Maka nanti akan dievaluasi setiap briefing di pagi hari. Lalu ada penginputan mold price, input pengeluaran spare part, input die making part list, menyiapkan part list yang akan dibuat dice nantinya. Lalu input PQC dice dan mengambil data harden untuk keperluan di bagian tooling ini, dan input request spare part. Lalu dalam uraian pelaksanaan kerja praktek ini terbagi menjadi 2, yaitu tugas utama dan tugas pendukungnya yang kedua. Tugas utamanya yaitu ya pengimplementasian sistem ERP dengan menginput receiving item tadi, receiving invoice, menginput laporan kerja karyawan, dan membuat overtime karyawan produksi setiap harinya, dan menginput pengeluaran spare part dan melakukan stock of name. Lalu tugas pendukungnya ini briefing program setiap pagi. Jadi briefing program apa yang akan kita jalankan nantinya, kerjaan apa yang memang urgent dan harus diselesaikan, dan berbicara juga mengenai bagaimana kinerja mereka sehari-harinya dari mulai absen. Itu sangat penting dan sangat-sangat perlu dibahas setiap harinya. Lalu menerima invoice setiap hari Kamis dari berbagai supplier, dan mengambil spare part untuk bagian produksi seperti grinding surface, grinding forming, bubut radial, CNC milling, wire cut, dan juga maker. Lalu di dalam setiap kerja praktek pasti akan mengalami permasalahan. Nah, dalam setiap permasalahan juga pasti akan selalu ada solusinya. Permasalahan yang terjadi dalam kerja praktek ini yaitu lingkungan kerja di mana tugas utama dan tugas pendukungnya menjadi satu, dan prosesnya itu berbeda-beda. Jadi peserta pun sulit untuk membedakannya, dan job desk-nya pun tidak terarah, sehingga mereka mengerjakan semua pekerjaan itu, dan akibatnya apa yang mereka kerjakan terkadang suka lupa. Dan
sosialisasi mengenai sistem IRP ini kurang efektif. Nah, adapun solusinya, yaitu solusinya ya dengan pengenalan terlebih dahulu, pemberian job desk agar peserta tidak melakukan kesalahan atau kebingungan dalam penginputan suatu data-data, dan mengarahkan tugas apa saja yang harus dilakukan, memberi tahu job desk, dan melakukan pelatihan penerapan sistem IRP secara berkala. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem IRP merupakan suatu sistem yang akurat untuk suatu perusahaan menjalankan proses bisnisnya dan dengan data penjualan yang relevan dan diupdate secara otomatis dan real time. Diharapkan dengan adanya kerja praktek atau magang di PT Daibek ini dapat memberikan manfaatnya bagi mahasiswa dan juga perusahaannya, manfaat yang saling menguntungkan agar terciptanya suatu kerjasama yang baik antara pembimbing lapangan dan dengan mahasiswanya, sehingga dapat menguntungkan bagi keduanya dan peserta pun mendapatkan wawasan yang luas, sehingga apa teori yang sudah dijelaskan di dalam perkuliahan bisa diterapkan dalam kerja praktek ini dan siap untuk dunia kerja nantinya. Lalu sarannya yaitu dalam kerja praktek ini harus terus dikembangkan dan perguruan tinggi ini harus bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau instansi agar dapat menyalurkan mahasiswa-mahasiswanya untuk kerja praktek. Dan suatu perusahaan mampu memberikan suatu tempat yang memadai agar suatu kegiatan berjalan dengan baik dan peserta magang dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaannya. Jadi jika lingkungan atau tempat yang disediakannya nyaman, pasti kinerja karyawannya pun akan meningkat, produktivitas karyawannya pun akan meningkat. Sekian presentasi dari saya, dan di sini sudah ada videonya, ditonton sampai habis ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.